Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Pengkhotbah pasal 9. Hari ini pasal Joshua yang menyampaikannya. Kita melihat dari pasal 9 sampai terakhir, sampai pasal 12. Pengkhotbah, kesimpulan darinya. Dari penelitian dari segala sesuatu, kesimpulannya. Kesimpulan dari dia yang dia lihat, yang dia teliti. Saya memberi tema untuk pasal ini. Di antara bahaya dan kematian, dalam kemalangan dan kematian kita harus menggunakan sebaik-baiknya yang Tuhan berikan kepada bagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Kuncinya yaitu gunakan waktu yang tepat. Karena segala sesuatunya kita tidak tahu. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menggunakannya dengan yang baik. Saya membagi kitab ini menjadi 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 6. Itu pasal pertama. Bagian pertama. Segala sesuatu di bawah matahari, masa hidup itu adalah kesia-siaan. Di ayat pertama, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Baik orang yang baik mau orang berhikmat ada di tangan Tuhan. Orang ini bagaimana? Apakah ini orang baik atau orang jahat? Atau orang yang berhikmat? Segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Yang mereka perbuat ada di tangan Tuhan. Jadi di bawah matahari, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa mempengaruhi dunia ini. Kita sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Yang dihadapi yang akan datang saat menunggu. Dalam penantian itu baik kasih atau kebencian manusia tidak tahu. Di depan yang akan dihadapi manusia tidak ada yang mengetahui. Apakah kasih yang menanti dia atau kebencian yang menanti dia? Dia tidak tahu. Tapi ini sangat yang pasti bahwa manusia ada di tangan Allah. Baik orang baik ataupun orang yang jahat, dan perbuatannya ada di tangan Tuhan. Pengetahuan akan pengkhotbah ini pada saat orang Yahuda di pembuangan dan kembali di dalam jajahan Persia, apa yang akan mereka hadapi, yang akan datangnya mereka tidak tahu. Mereka telah kembali dari pembuangan, tetapi
Tetapi banyak orang masih berdosa pada Tuhan dalam hidupnya. Bahkan mereka kembali pembuangan, mereka tidak menjalani perjanjian dengan Tuhan, tidak melakukan. Sesungguhnya mereka hidup dalam kegelapan, dan juga pengkhotbah menulis kitab pengkhotbah ini. Dia menjadi satu renungan dan menjadi satu ingatkan bagaimana kehidupan manusia. Adakah Tuhan? Yehuda telah runtuh bertahun-tahun. Melihat orang Yehuda walaupun dia kembali pembuangan, belum tentu mereka suka akan firman Tuhan. Seluruh dunia dalam kegelapan, dan nyawa mereka sewaktu-waktu tidak ada jaminan. Satu Haman keluar sudah tidak bisa, sangat bermasalah. Tetapi di situ ada Mordekai, kita lihat di kitab Esther. Jadi kita melihat di sini waktu itu sangatlah penting. Kamu boleh berdagang, kamu boleh berbisnis, tetapi apa yang kamu dapatkan yang dengan susah payah, dengan jerih payah, belum tentu dapat. Ada yang didapati, tapi banyak sekali perubahan dalam keadaan bahaya di masa itu, di dalam zaman jajahan, dan juga harus ada pengaruh dengan melihat akan raja. Karena masa itu raja yang berkuasa, jadi dalam keadaan demikian, bagaimana mereka bisa terus hidup itu lebih penting. Adakah Tuhan di situ? Dalam renungan ini bagi kita juga sangat membantu kita. Kita sekarang juga dalam zaman yang kegelapan dan juga kacau. Hubungan antara politik di dunia ini juga sangat menegangkan, di mana Allah kita dan apa yang harus kita lakukan. Pengkhotbah memberitahukan kepada kita semua itu ada di tangan Tuhan. Orang baik di tangan Tuhan, orang berhikmat ada di tangan Tuhan, orang-orang miliknya Allah juga semua ada di tangan Tuhan. Dalam penelitiannya, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan mempengaruhi kita. Kita tidak bisa mengendali Tuhan, dan juga kita tidak bisa mengendali segala keadaan. Bahkan kita katakan kita tidak bisa menentukan akan nasib kita. Apa yang harus kita lakukan yang lebih terbaik, atau bekerja sama dengan siapa saya bisa lebih aman, tidak ada jaminan, tidak tahu. Yang akan dihadapi oleh manusia, jalan ini bagaimana jalannya, yang menanti kita apakah itu kasih atau kebencian menunggu aku, itu tidak ada yang tahu, dan juga tidak bisa mengendalikan akan masa depan. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas saya. Di dalam pemeriksaan ini, pemeriksaan terhadap seluruh dunia ini, kesimpulannya, aku di tangan Tuhan.
Kalau aku percaya pada Tuhan, aku ada di tangan Tuhan. Orang benar dan orang yang berhikmat ada di tangan, dan perbuatan mereka ada di tangan Tuhan. Apa yang aku perbuat ada di tangan Tuhan. Tetapi apa yang akan aku hadapi, apakah itu kasih atau kebencian, mati atau hidup, aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku ada di tangan Tuhan. Aku tidak bisa mengendali yang akan datang. Jadi, keputusan kita banyak sekali pilihan. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang akan kamu pilih. Bagi keadaan kita sekarang sangat merasakan. Tidak tahu kamu akan ambil jalan yang mana. Kamu mengira jalan itu baik, ada kemungkinan itulah jalan menuju kematian. Mungkin itu tidak baik, tidak tahu. Jadi kamu jangan mengandalkan dirimu sendiri. Kita harus terus percaya pada Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, dan segala sesuatu ada di tangan Allah, dan kita terus untuk percaya akan Dia. Tetapi apa yang akan kita hadapi di masa mendatang kita tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Kita tidak tahu. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Di sini segala sesuatu sama. Segala sesuatu sama. Terus di situ ada bagi sekalian, bersama. All relate to all. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Apa yang akan dihadapi orang itu semua sama. Semuanya sama. Semuanya juga sama. Semua orang dalam satu nasib. Dalam keadaan yang demikian, apa itu? Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ini ada satu perlawanan kata. Najis tidaknya tahir, yang bersumpah dan takut bersumpah. Yang ini ada 5 macam, ada perlawanan kata. Di sini ada orang baik, ada jahat, orang yang najis, ada orang yang tahir, dan orang berdosa maupun orang yang baik. Kamu mengikuti Tuhan atau apakah kamu tidak mengikuti Tuhan? Kamu bersumpah pada Tuhan, atau kamu sangat takut untuk bersumpah? Kamu takut Tuhan atau tidak takut Tuhan? Kamu percaya pada Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Segala sesuatu, nasib semua orang adalah sama. Yaitu, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka semua seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati.
semua dalam satu nasib. Semua akan dalam sama nasib yang sama. Dan hati semuanya juga manusia adalah penuh dengan kejahatan. Apa itu? Yaitu dalam kehidupannya, kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Semua nasib sama, semua akan menuju orang mati, alam orang mati. Semua orang akan mati. Jadi jangan mengira kamu sangat lihai. Tetapi akhirnya juga akan mati. Atau hatinya juga penuh dengan kebebalan dan kejahatan. Hati manusia itu jahat dan juga bebal. Tapi juga akhirnya tidak akan lepas dari kematian. Dan juga dikatakan, dan juga setelah mati itu juga tidak mempunyai harapan. Yang dimaksud harapan itu apa yang dia dapatkan di masa hidupnya tidak ada yang dia dapati. Seperti dikatakan di ayat keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Dia hidup, dia masih mempunyai harapan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi pada saat dia mati, harapan pun sudah tidak ada. Jadi, menjadi seekor anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, memang banyak mengatakan singa lebih kuat daripada anjing, tetapi pada saat dia mati tidak ada gunanya. Bahkan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Di masa hidup masih mempunyai harapan, setelah mati harapan apapun sudah tidak ada apa-apanya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang untuk selama-lamanya. Tak ada bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Di bawah matahari dia selamanya tidak ada bahagian lagi. Di sini dikatakan segala sesuatu di bawah matahari itu kesia-siaan. Dan hari-harinya juga sia-sia. Kesia-siaan ini ada dua arti. Pertama, sudah tidak ada pengharapan. Karena di dalam baik kasih maupun kebencian kita tidak ada pengharapan. Yang kita hadapi, yang menunggu kita tidak tahu. Baik kamu perbuat baik atau keputusanmu itu tidak ada yang tahu. Kalau kamu hidup terus, tentu akan mati. Yang menunggu kita adalah segala sesuatu yang kita ketahui, yaitu kematian. Bahkan setelah mati, segala sesuatunya sudah tidak ada bahagianya lagi. Setelah mati tidak mempunyai harapan lagi. Segala sesuatu tidak ada apa-apanya dan tidak ada orang yang mengenangnya kembali. Sudah lenyap di bawah selama hidup di dunia ini sudah tidak ada bahagianya lagi. Segala hidup manusia semasa hidupnya yaitu sia-sia dan kamu tidak tahu dan kamu tidak bisa mendapatkannya. Di ayat 1-6 itu adalah pembukaan jalan. Jadi sesungguhnya ingin menjadi dua bagian dan kita melihat 7 sampai dengan 10. Pada saat kita menikmati
akan pemberian Tuhan, bahagian pemberian Tuhan. Di ayat ke-6 terakhir, ayat ke-6 terakhir dikatakan untuk selama-lamanya tidak ada bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Di masa itu, penelitiannya kita harus bagi pengkhotbah apa yang bagaimana yang harus diperbuatkan yang lebih baik, yang terbaik, yaitu dengan hati yang senang untuk menikmati pemberian Tuhan. Karena kepada orang yang berkenan kepadanya ada satu bahagian yang diberikan kepada Tuhan. Kalau kita tidak menghargai, pada saat kamu mati, apapun tidak ada yang kamu dapati. Di ayat ke-6 dikatakan selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka di bawah matahari. Segala sesuatu yang terjadi di matahari juga tidak ada bagian di bawah matahari. Tetapi kita sekarang di bawah matahari, kita masih hidup. Ada pemberian Tuhan, ada bagiannya bagiku. Aku harus sungguh-sungguh memanfaatkannya. Aku harus mendapatkan bahagian ini. Pada saat aku menikmati dengan senang hati, aku menikmatinya. Dan di ayat ke-8 yang terakhir, itu juga karena 9 yang terakhir, karena dengan jeripayamu yang engkau dapatkan di bawah matahari. Di ayat ke-7 dikatakan, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan senang hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Kita sebagai orang yang baik, kita melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa atas kita, dan Tuhan punya bagian bagi aku, dan maka aku bersukaria dan bersenang hati menikmati apa yang Tuhan berikan bagiannya bagiku. Makan rotiku. Tuhan memberikan anggur, maka aku minum. Karena Tuhan berkenan akan perbuatanku. Kemudian dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan ada minyak di atas kepalamu. Kamu, perbuatanmu sebagai orang dan kebiasaanmu dalam hidupmu harus mengikuti Tuhan. Pakaianmu selalu putih. Kamu harus menjalankan firman Tuhan. Jangan ada minyak di kepalamu. Yaitu dalam hidupmu Tuhan memberikan kelimpahan, hidup dengan kelimpahan. Janganlah kamu awut-awutan. Harus putih, jangan harus berminyak. Di sini dikatakan adalah kehidupan yang baik. Minyak adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sungguh baik-baik hidup dan bersukaria selama hidup kita. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan dengan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Segala pemberian Tuhan kamu nikmati. Minyak adalah juga pemberian Tuhan, istri juga pemberian Tuhan. Jadi saat kamu menikmati hidup dengan istrimu yang kau kasihi seumur hidupmu,
Karena ini adalah pemberian Tuhan dengan jerih payahmu. Ini bahagian dalam hidupmu. Setiap manusia Tuhan memberikan satu bahagiannya, dan pengkhotbah mengajar kita untuk mendapatkan bahagian ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Apa pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadamu, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Karena di dunia orang mati apapun tidak ada. Sekarang saat yang baik pada saat kamu hidup. Di zaman itu, masa itu, segala sesuatu tidak ada yang pasti untuk didapatkan. Yang didapatkan adalah sekarang. Tuhan memberikan bahagian kepadamu, nikmatilah. Yang akan datang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah setelah mati segala sesuatu sudah lenyap semua. Manusia pasti akan mati. Jadi haruslah gunakan sebaiknya apa yang diberikan Tuhan. Yang harus dikerjakan, kerjakanlah. Ada kalanya kita berpikir masa yang akan kita hadapi tidak tahu. Kita bekerja dengan supaya kita tidak bisa menjamin akan masa depan. Lagi pula jalan yang seterusnya kita akan mati. Setelah mati apapun tidak ada. Jadi bagaimana dengan kamu? Kamu malas-malesan. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku bekerja demikian? Mengapa aku harus berbuat baik? Maka kita akan menggunakan hidup yang demikian. Jadi pengkhotbah memberitahukan kita bukan demikian. Walaupun masa depan kita akan demikian, walaupun kita menghadapi yang akan datang juga kita tidak tahu, tetapi di bawah matahari semuanya demikian. Kita harus gunakan sebaik-baiknya. Yang harus kita kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Nyawa kita, hidup kita di zaman sekarang ini ada di tangan Tuhan. Jadi kita harus hidup dengan yang baik-baik dan dengan yang bersungguh-sungguh melewati hidup kita. Bukan menuju kerusakan. Seperti yang saya katakan, di depan demikian, apapun saya tidak bisa lakukan, mengendalikan. Mengapa aku harus berbuat demikian? Lagi pula reaksinya, aku menikmati dunia. Aku seberapa banyak aku dapat, aku nikmati. Aku berpesta pora. Aku berusaha payah untuk bergembira, karena akhirnya juga mati. Lebih baik bersukar, berpora-pora baru mati. Ini bukan satu kesimpulan. Karena pengkhotbah memberitahukan segala sesuatunya Tuhan yang berkuasa, kita ada di tangan Tuhan, dan segala perbuatan kita ada di tangan Tuhan. Jadi kita harus menggunakan waktu yang diberikan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita nikmati hidup kita. Dan juga apa yang harus kita lakukan, kita harus kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kita harus berkenan pada Tuhan. Tuhan berkenan akan perbuatan-perbuatan kita. Karena pada saat Tuhan berkenan kepada kita, pemberian Tuhan kepada kita itu sangat berbeda. Saya tahu Tuhan berkuasa pada aku, dan Tuhan berkenan pada aku itu sangat penting. Itu keputusan dari Tuhan, bukan aku yang menjadi keputusanku, tetapi aku harus mendapatkan perkenanan akan Tuhan. Dan
Saya mengerjakan apa yang Tuhan berikan, pekerjaan yang diberikan kepadaku, bukan dengan asal-asalan atau dengan menggunakan keinginan daging saya. Saya tahu bahwa Tuhan berkuasa atasnya, jadi saya harus hidup dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku harus menikmati. Tuhan menyuruh aku mengerjakan sesuatu, aku kerjakan. Ayat 11 sampai dengan 18. Harus dengan tepat menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Apa yang aku pakai, aku berusaha untuk melakukannya, aku mendapatkan bahagian depan. Aku harus menggunakannya dengan tepat. Kita harus menggunakannya dengan tepat, kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Segala sesuatunya kita tidak ada waktu dan kesempatan, karena di masa yang akan kita hadapi kita tidak tahu. Tetapi sekarang kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan, saya harus menggunakannya dengan baik-baik dan tepat. Karena yang akan datang saya tidak tahu, tetapi sekarang aku tahu, karena segala sesuatunya ada waktunya. Tuhan memberikan saya waktu dan kesempatan, saya harus menggunakannya dengan baik-baik. Lagi di ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua sama. Yang cepat berlomba belum tentu menang. Kalau kita melihat Olimpik musim dingin, tim Cina di situ cepat sekali larinya, tapi belum tentu menang karena terjatuh. Awalnya dia yang pertama dulu, tetapi pada ronde kedua dia gagal, sehingga dia menjadi aturan kedua. Tapi dia berusaha untuk perlombaannya, akhirnya pada waktu sepatu skatingnya tersandung sehingga dia terjatuh. Akhirnya dia kalah. Dia berharap yang depan, karena kalau dia cepat larinya belum tentu menang, dia berharap agar yang di sampingnya kedua itu menyentuh kakinya, bisa juri membuat dia satu kesalahan bisa menang, tetapi juri tidak mengatakan bahwa itu bukan kesalahan, jadi dia kalah. Jadi bagaimanapun yang penting yaitu kesempatan yang sekarang. Yaitu kesempatan waktu dan sekarang. Waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberi Tuhan itu sangat penting, yang akan memutuskan, yang menjadikan kesimpulan akan segala sesuatunya. Kamu menggunakan waktu yang tepat, kamu akan menikmati bagian yang Tuhan berikan kepadamu. Di ayat 12 dikatakan, segala manusia tidak mengetahui waktunya. Di depan dikatakan segala sesuatunya kamu tidak mengetahui, karena tidak ada
waktu akan dipercepat dengan hikmat, dan gunakan waktu dan kesempatan dengan hikmat. Itu yang sangat penting, baik itu yang jahat maupun yang baik maupun yang jahat. Berdasarkan kita harus menggunakan hikmat untuk menggunakan waktu dan kesempatan. Seperti seorang yang miskin yang menyelamatkan kota, tetapi tidak ada orang yang mengingatkannya. Orang miskin itu, dia juga dihina, tetapi tidak apa-apa. Dia telah menggunakan waktunya dengan baik. Walaupun apapun yang dia hadapi yang akan datang, adakah orang yang memujimu? Tidak apa-apa. Sesungguhnya ada hubungan, tetapi yang lebih penting, kami menggunakan waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan kota. Bagaimanapun penanggapan orang terhadapmu ataupun kamu menghadap penghinaan, di depannya kamu tidak, itu bukan yang terpenting. Apakah itu kasih, tetapi kamu telah menyelamatkan kota. Gunakan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita kesempatan, kita gunakan dengan baik. Kita harus menikmati segala pemberian bagian dari Tuhan. Kita berdoa agar saudara-saudari semua di saat sekarang ini, agar Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Sekarang di masa yang gelap, yang penuh dengan kekacauan, di masa konflik ini, Tuhan, sesungguhnya ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan juga kita masih mendapatkan bahagian dari Tuhan, dan saya yakin Tuhan menjaga kita. Tuhan ada di antara kita karena Tuhan berkuasa atas kita semua. Mohon Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menjaga kita dan memberi kita kesempatan dan waktu. Mari kita bangkit untuk menyembah Tuhan kita.
kami memuji-Mu. Karena ada Engkau yang menyertai kami. Tuhan, kami bergembira, kami bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih karena selama hidup kami ada di tangan-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih. Saudara semua, kita bersyukur karena kita ada Allah yang menyertai kita. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau penuh dengan kasih. Saudara semua, kita bersama bersyukur. Kita memuji Tuhan kita bersama memuji Tuhan kita beritahu pada Tuhan, kita hanya percaya pada Engkau dan mengandalkan Engkau, dan kami menikmati akan bersamaan dengan-Mu. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berdiri yang apa yang kami hadapin, baik itu baik atau jahat, segala sesuatunya itu kami tidak tahu karena Engkau-Lah yang berkuasa. Tuhan, di dalam hidup kami segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam hidup kami ada Engkau. Setelah ada Engkau, kami mendapatkan ketegaran di hidup kami. Pada saat kami ada Engkau, kami punya pengharapan, dan juga di dalam hidup kami punya pengharapan. Yesus, kami bersyukur dan terima karena ada Engkau. Hidup kami tidak sama lagi. Ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada keselamatan. Yesus, berterima kasih. Terima kasih karena Engkau segala sesuatunya ada di tangan Tuhan. Di Alkitab mengatakan agar kita bisa bersenang hati, bersukaria untuk menikmati hidup kita. Saudara semua, gembirakan Engkau, bersukacitakan Engkau di hari ini, bergembirakan Engkau di hari ini. Keadaan hari ini kita tidak bisa bersukaria, tetapi Alkitab memberikan tahu kita, Tuhan memberitahu pada kita bisa untuk bersukaria karena Tuhan memberikan kita bagian dari Tuhan. Puaskah kamu akan pemberian Tuhan pada dalam hidupmu? Kita merenungkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Berbahagiakah saya? Bisa memuaskan saya kah? Kita menggunakan hati kita dengan bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jagalah hati kita. Jagalah hati kita agar kita bisa puaskan, kita bisa bersukaria, kita bersyukur. Di masa pandemik ini kamu bisa aman, kita berterima kasih pada Tuhan. Kamu masih punya pekerjaan, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita berbuat yang baik dalam segala sesuatu, kita bersyukur pada Tuhan. Kita hari ini masih bisa bangkit, bisa untuk bekerja, kita bersyukur pada Tuhan. Keluargamu dengan aman, kita bersyukur, dan kita bisa hidup di kota ini. Banyak sekali orang-orang yang berusaha mengendalikan pandemik ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Di masyarakat kita bisa hidup tenang, kita bersyukur. Apa yang diberikan Tuhan sesungguhnya berlimpahan. Tuhan berkenan kepadamu. Pemberian Tuhan dalam hidupmu itu tidak sedikit. Agar kita punya hidup untuk menghormati. Agar kita dengan hidup bisa serius dalam hidup kita. Selalu bersyukur, selalu berterima kasih.
Allah Bapa, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Bapa, Engkau menjaga kami di sama pandemik ini. Kami mendapatkan keamanan, kami mendapatkan pelindungan dari-Mu. Bukan hanya kami, tetapi keluarga kami juga dengan aman. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dengan demikian Engkau menjaga kami dan juga memberikan kami pada hari ini sehingga kami punya kekuatan, sehingga kami datang terlebih dahulu menyalakan lampu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau bahagianya yang Engkau berikan kepada ini sungguh berharga. Di bawah dengan firman-Mu yang terlebih dahulu yang memimpin kami dan hikmat-Mu yang terlebih dahulu memimpin kami. Segala pemberian ini, segala ada yang baik Kau berikan kepada kami. Dan segala sesuatu, baik sandang maupun pangan, kami memuji Engkau. Baik terhadap bagi rekan kami, Engkau berikan kepada kami, kami pun memuji Engkau. Karena ini pemberian hubungan yang Kau berikan kepada kami, dan dalam antara hubungan sesama kami bisa terus untuk saling belajar, dan dalam hidup saya bisa untuk mengasihi orang lain, dan dengan mengasihi orang lain hidup saya semakin menyerupai Engkau. Segala sesuatu adalah anugerah dari-Mu, dan aku tidak lagi untuk menggerutu dan menghindar dari hubungan Tuhan, tetapi aku akan menghargai dan peduli akan segala sesuatu yang Kau berikan, hubungannya Kau berikan di antara kami. Tuhan, ini adalah bagian yang Engkau berikan kepadaku, sehingga di antara aku bisa merasakan akan kasih dari-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam hidupku. Segala sesuatunya aku tidak kekurangan. Tuhan, aku memuji Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena apa yang kami punya adalah pemberian dari-Mu. Kami memuji Engkau karena di dalam segala sesuatu Engkau yang berkuasa dalam hidup kami, dan segala sesuatu yang kami punyai adalah pemberian dari-Mu. Saudara semua, kita bersama agar hatimu letakkan di matamu, karena kita tidak bisa. Selama ini kita tidak bisa melihat apa yang pekerjaan Tuhan, karena kita sering-sering melihat kesusahan yang kita hadapi. Kita letakkan tangan kita di mana Tuhan, berilah kami agar kami mengetahui bahwa di sama dalam kesulitan, agar kami melihat apa yang kami dapatkan ini adalah pemberian dari-Mu. Tuhan, agar kami bisa melihat, kami bisa hidup, ini adalah semua pemberian dari-Mu. Baik anak kami, suami kami, istri kami, segala sesuatunya dan segala yang bernafas adalah kami memuji Engkau, agar kami bisa melihat, kami sampai sekarang kami bisa bekerja, kami masih penghasilan, kami punya kesehatan, kami memuji Engkau. Aku dalam nama Tuhan mengurapi mataku dan mengurapi saudara-saudari yang di online dan staf gereja untuk mengurapi matamu, dengan kasih-Mu, dengan terang-Mu masuk di dalam mata mereka semua, aku dan saya semua, agar Engkau kami bisa melihat akan apa yang berkenan kepadamu dan apa yang Engkau sediakan dengan kelimpahan, agar kami bisa melihat dan segala sesuatu yang Engkau berikan jalan keluaran, pengharapan, semua itu agar kami bisa lihat, dan juga segala pengharapan yang Kau berikan kepada ini tidak ada yang sia-sia. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami mau melihat, kami ingin melihat akan firman-Mu yang nyata, yang digenapi di dalam hidup kami. Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memberikan mata yang berbeda. Kami berterima kasih Bapa. Yang kami lihat tidak sama dengan orang yang di dunia ini. Yesus, Engkau satu-satunya dalam hidupku. Aku mengucapkan puji syukurku. Aku sering-sering untuk menyembah Engkau, sering-sering memuji Engkau di dalam doa. Aku ingin ketemu dengan Engkau. Oh
Tuhanku, aku mengikuti Engkau, taat akan keinginan kehendak-Mu, merendahkan diri, menyembah Engkau. Yesus, Engkau adalah sumber dari sukacitaku. Yesus, Engkau yang sangat aku rindukan. Yesus, Engkau adalah satu-satunya dalam hidupku. Aku bersyukur kepadamu. 我要深深敬拜你，深深赞美你，在祷告里我要见到你，我要自我跟随你，是否一直你给我一个。 Berilah aku hati yang merendahkan diri untuk memuji Engkau. Aku selalu menyembah-Mu, selalu memuji-Mu. Di dalam doaku, aku mau ketemu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Di dalam pandemik ini kita bisa berdoa pada Tuhan. Kita di bawah matahari segala sesuatunya, kita tidak mempunyai apa-apa seperti orang yang miskin ini. Kita punya berhemat agar kita terus untuk berdoa, agar kita terus berdoa puasa di hadapan Tuhan. Karena masih ada selama 40 hari kami masih banyak kesempatan untuk berdoa bagi segala bangsa-bangsa dan negara. Kita berdoa untuk kehidupan kita dan kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan, berilah anugerah-Mu agar kami bisa berdoa puasa, agar yang tergoyah kami datang di hadapan. Beri aku kesempatan, beri kami kesempatan. Ini sangat yang genting. Ini di antara orang berjuta-juta orang, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berpegang pada Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau dikarungi dengan ketakutan. Kami tidak setiap mendengar berita yang hanya aku tahu aku bisa berdoa, aku bisa berseru padamu Tuhan. Tuhan, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Jangan musuh yang bekerja, tetapi Engkaulah yang bekerja. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa, Engkau Allah yang baik. Pada saat kami bersama berdoa untuk Hong Kong, Engkau pasti segala kesembuhan dan damai ini ada pada di Hong Kong. Pandemik ini sangat merajalela, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, pada saat kami berdoa, Engkau yang bisa segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih agar kami bisa menggunakan kesempatan sebaik dan waktu yang baik, yang tepat di masa sekarang. Di saat ini ya Tuhan, kami bersama menggunakan waktu dan kesempatan ini. Kami ada 40 hari doa puasa di masa pandemik yang di masa inilah saat-Mu ya Tuhan. Di mana kami tidak mau untuk menggetarkan tangan-Mu Yesus, untuk mengubah segala kuasa yang di dunia ini. Kami menggunakan segala sesuatu upaya untuk menghentikan COVID kami, tapi hikmat kami ada batasnya.
Tuhan, tetapi hikmat yang darimu tak ada yang terbatas. Dan kami datang di hadapan-Mu untuk menyelamatkan Hong Kong dan negara bangsa-bangsa. Tuhan, kami sendiri dan yang menyembuhkan. Saudara semua, kita bersama berdoa karena ini adalah saat waktunya Tuhan, waktu kesempatannya Tuhan. Kita berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara di hadapan Tuhan. Kuatkan hati kami untuk berdoa, agar kami berdoa pada saat berseru mengetok pintu-Mu, Engkau akan membuka pintu. Tuhan, pada saat kami berdoa, Tuhan, Engkau membukakan pintu bendahara-Mu. Segala kuasa dari kerohanian spirit itu akan segera keluar. Di tahun 2022 adalah tahun keselamatan dari-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Engkau menjaga kami setiap, memberi kami kesempatan untuk mendapatkan kasih dari-Mu Tuhan. Masih banyak orang yang masih dalam penderitaan, kesukaran di masa pandemik ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Gunakan ambil kesempatan ini sehingga kasih-Mu yang disebarkan di seluruh dunia, sehingga firman-Mu bisa disebarkan di mana-mana. Tuhan, walaupun orang di dunia ini ingat atau tidak mengingat kami ini, tapi sekarang kami menggunakan waktu kami sebaik-baiknya ini Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan di setiap kesempatan agar bisa kami keluar. Kami bisa meneruskan pohon kehidupan ini, dan juga kami bisa untuk saling mengasihi bersama menghadapi kesulitan ini, menerobos segala kesulitan ini. Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam hidup kami memuji Engkau. Tuhan, di sini kami menyambut Engkau, agar kami tertuju fokus kepadamu. Kami mendeklarasikan Tuhan, di tahta-Mu doa yang tidak berhenti. Di bawah matahari, segala sesuatu bagi sekalian, nasib yang sama bagi yang benar maupun yang baik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis. Saudara semua, mari kita pejamkan mata. Bukan berapa cepat kamu berlomba, bukan kita berusaha untuk berperang, atau dengan menggunakan hikmat kita mendapatkan kekayaan, dengan kecerdasan kita mendapatkan kekayaan, dan bukan karena karunia untuk mendapatkan
cendekia yang berkenan kepada manusia, yang kita kendalikan, yang dapat kita kendalikan segala sesuatunya tidak ada apa-apanya. Karena yang penting adalah waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Kesempatan yang diberikan pada Tuhan kita dapatkan. Kita dapatkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Bahagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kita hadapi, bahaya yang mencekam kita. Apa yang harus kita lakukan? Segala sesuatunya kita tidak bisa berpegang. Tetapi hanya kita bisa berpegang apa yang Tuhan berikan, bahagian yang diberikan kepada kita. Tuhan menurut waktunya dan kesempatannya diberikan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita kerjakan? Kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Roh Kudus, mohon Engkau agar kami bisa, kami tak menggunakan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Di masa sekarang ini, menghadapi konflik sekarang di Hong Kong pada masa yang sangat penting, menggentingkan. Kami memang berdiri di antara orang-orang hidup dan orang-orang mati. Berdiri di antara orang yang positif dan orang-orang yang negatif. Kami melihat orang yang terkena konflik harus menunggu sementara waktu, tidak bisa ke rumah sakit, menunggu dengan waktu yang berapa. Pemerintah Hong Kong yang dikhawatirkan kemedisan tidak bisa menanggapinya. Sekarang kami dalam menghadapi masalah ini, Tuhan berikan pemerintah kami agar bisa untuk mengharap Engkau dan menyelesaikan segala sesuatu ini, menghadapi masalah yang membahayakan ini. Tuhan, kami tahu Engkau yang berkuasa. Bantulah kami, tolonglah pemerintah kami, tolonglah kami setiap orang, bahkan tolonglah setiap orang-orang yang terkena konflik, agar kami tahu bagaimana untuk terus berjalan. Kami berharap padamu. Hari ini kami sebagai gereja mohon Engkau untuk mengajar kami apa yang harus kami perbuatkan. Engkau beri waktu dan kesempatan ini. Kami harus sungguh-sungguh menggunakannya dengan di masa keadaan ini. Kami juga harus mendapatkan bahagian yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mengandalkan diri kami lagi sendiri, tetapi kami berharap padamu. Roh Kudus, mohon Engkau bahagian ini yang Engkau berikan kepada kami, agar di dalam hati kami mendapatkannya, agar kami bisa untuk berpegang teguh. Beri kami kekuatan. Kami perlu akan Engkau. Engkau beri kami karunia-Mu. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kami. Orang berhikmat, orang baik juga semua di tangan-Mu. Pekerjaan-pekerjaan kami juga di tangan-Mu. Tuhan, kami berharap padamu.
Tuhan, berilah kehendak-Mu diberikan kepada kami, agar beri kami untuk mengikuti, dan beri kami segala sesuatu kami bisa menggenapi kehendak-Mu. Kami rela, kami menanti Engkau. Tuhan, Kau mengatakan apa yang akan kami hadapi itu bukan yang jahat dan bukan kebencian, bukan kematian, tetapi yang kami tahu adalah Engkau sendiri, karena kami menanti akan Engkau. Tolonglah kami. Tuhan, berbelas kasihan kepada dunia ini. Berbelas kasihan pada Hong Kong. Berbelas kasihan kepada semua negara-negara, kota-kota. Hari ini kami melihat keadaan dunia ini, segala sesuatunya kami tidak mengetahui. Kami tidak mengerti, tetapi kami hidup di antaranya. Bapa, kami tahu bahwa kami tidak bisa memegang segala sesuatu ini, tetapi yang kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu. Lindungilah kami, tuntunlah kami, agar kami tahu bagaimana kami untuk terus berjalan di masa kesulitan ini. Allah Bapa kami perlu akan Engkau. Di saat ini jamalah kami. Berilah sukacita-Mu ada di dalam hati kami. Selangkah demi selangkah menuntuni kami. Kami mengikuti Engkau. Kami percaya akan Engkau, Bapa. Tuhan, Engkau hidup selamanya. Bahkan Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Demikian kami mengandalkan Engkau. Mohon Engkau berikan damai sejahtera-Mu bagi kami setiap orang. Lebih-lebih lagi bagi orang yang lagi di rumah sakit, yang menanti untuk rumah sakit atau menanti untuk berobat. Lagi pula untuk tim medis. Tuhan, beri mereka kekuatan. Kami percaya Engkau. Bawalah kami selangkah lebih selangkah untuk terus berjalan. Beri kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Besok ketemu.